Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan ya teman-teman media yang hadir pada hari ini. Hari ini kita akan mengadakan media briefing terkait dengan PMK nomor 140, PMK 07 2022. Ya, ini judulnya panjang. Ya, tapi intinya adalah sebetulnya ini adalah DID untuk tahun berjalan dan sisa-sisa dana DID yang ada di tahun 2020 dan DID tambahan serta yang DID tahun 2021. Teman-teman semua, seperti tadi yang disampaikan, jadi DID untuk tahun anggaran 2022 ini totalnya sebetulnya adalah 7 triliun ya, 7 triliun ya. Kita bagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yang 4 triliun ini sudah dibagikan berdasarkan kinerja tahun sebelumnya ya. Kemudian masih ada 3 triliun lagi yang ini yang akan segera kita bagikan sekarang, yaitu 1,5 triliun ya. Kita akan bagikan di bulan September ini, dan nanti di bulan Oktober juga nanti akan kita bagikan sekitar 1,5 triliun. Nah, maksud dan tujuan pemberian DID tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah DID ini merupakan suatu reward ya untuk daerah-daerah yang tentunya punya prestasi yang outstanding ya, yang sejalan dengan program-program pemerintah. Jadi di sini ada beberapa program ya yang kita masukkan di sini, yaitu yang pertama adalah penggunaan produk dalam negeri dan UMK. Ya, ini kaitannya nanti juga dengan bagaimana kita mendukung program pemerintah di mana TKDN ini harus ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah percepatan belanja daerah. Ya, karena kita tahu ya belanja daerah ini masih butuh untuk dilakukan percepatan. Kemudian percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ya, karena kita tahu untuk yang booster ini juga masih perlu terus untuk didorong selain yang tahap kedua. Kemudian dukungan belanja daerah terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ya, khususnya di sini untuk kemiskinan ekstrim ini menjadi concern kita. Kemudian tingkat pengangguran dan juga stunting, serta yang terakhir adalah penurunan inflasi daerah, karena kita tahu ini pemerintah sekarang sedang menggalakkan program bagaimana kita bisa memanage inflasi daerah. Nah, DID yang tahun berjalan ini menggunakan metode yang berbeda dengan DID yang umum. Kalau DID yang umum itu kita lihat adalah pencapaian di tahun yang lalu. Kemudian dari situ nanti masing-masing daerah sesuai dengan kriteria yang ada, biasanya adalah public services ya, itu nanti akan di-cluster menjadi beberapa cluster, yaitu untuk daerah-daerah yang punya kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi di grup 1, kemudian yang kedua adalah yang menengah ya, dan di grup 3 adalah yang punya kapasitas fiskal rendah dan sangat rendah. Nah, kemudian dari situ ditarik daftarnya, kemudian nanti dilihat ada thresholdnya, ada penilaiannya. Nah, ini adalah yang sudah kita bagikan di awal tahun. Nah, kemudian yang berikutnya ini, yang sekarang kita membagikan berdasarkan betul-betul capaian ya pada tahun berjalan ya. Nah, jadi di sini ada beberapa kategori di sini ya. Dari kategori-kategori yang tadi saya sampaikan ini dibagi jadi 2 kategori besar. Karena sekarang kita moodnya adalah menurunkan inflasi baik di pusat maupun daerah. Jadi yang untuk penurunan inflasi daerah kita berikan penilaian secara khusus sendiri. Jadi di sini kita akan melihat championnya ada 10 daerah dalam provinsi. Jadi
dari 34 provinsi yang ada dibandingkan diambil yang 10 yang terbaik, ya, kemudian 15 pemerintah kota yang terbaik dan 15 kabupaten yang terbaik. Jadi di sini totalnya ada sekitar 40 daerah yang akan dapat untuk penurunan inflasi daerah. Kemudian untuk kategori yang lain adalah gabungan daripada kriteria yang lain. Jadi ada penggunaan produk dalam negeri, percepatan belanja daerah, percepatan pelaksanaan vaksinasi, dukungan belanja daerah terhadap kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Ya, dan kalau kita lihat average-nya, ya, jadi di sini nggak ada nih di bahannya. Alokasi untuk total keseluruhan itu nanti provinsi, ya, yang terbesar dia akan mendapatkan sekitar 37,4 miliar, ya. Kemudian yang terkecil ada 8,8 miliar. Jadi rata-ratanya ada di angka 16 miliar. Kemudian untuk kota yang tertinggi nanti akan mendapatkan sekitar 28,7 miliar, yang terendah sekitar 8,8 miliar. Jadi rata-ratanya ada di angka 11,8 miliar. Untuk kabupaten yang tertinggi 19,8 miliar, yang terendah adalah 8,8 miliar. Jadi rata-ratanya 10 miliar. Dan total daerah yang mendapatkan baik provinsi, kabupaten maupun kota di sini adalah sekitar berapa nih? 125 daerah, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat distribusi alokasinya, tolong distribusi alokasinya. Wilayah Sumatera ini dari semuanya ini merupakan daerah yang terbanyak mendapatkan penghargaan DID di tahun berjalan. Disusul Jawa dan Sulawesi. Di Sumatera di sini ada sekitar 37 daerah, ya, dengan total alokasi yang didapatkan 427,45 miliar. Kemudian diikuti Pulau Jawa di sini ada 33 daerah, ya, alokasinya sekitar 403,62 miliar. Kemudian setelah Jawa diikuti Sulawesi ada 17 daerah dengan 238,87 miliar. Setelah Sulawesi di sini diikuti Kalimantan ada 15 daerah yaitu 176,73 miliar, dan yang terakhir adalah sebelum terakhir Bali dan Nusra ada 12 daerah 136,56 miliar, dan terakhir adalah Papua dan Maluku ini sekitar 11 daerah dengan total 116,77. Nah, ini nanti kita akan menyalurkan, ya, DID ini dilakukan pada bulan September ini paling cepat, ya. Tentunya daerah harus menyampaikan rencana penggunaan serta laporan daripada realisasi DID yang telah dibayarkan sebelumnya, yaitu berdasarkan kinerja tahun sebelumnya. Dan penggunaannya di sini digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah, antaranya adalah untuk perlindungan sosial seperti bansos. Jadi ini juga bisa untuk menambah sesuai juga dukungan yang kita keluarkan dengan PMK 134. Kemudian dukungan dunia usaha, ya, terutama untuk mikro, kecil dan menengah, dan atau upaya penurunan tingkat inflasi daerah. Jadi daerah bisa punya program-program, ya, untuk penurunan inflasi, misalnya bisa membuat bisnis matching antara kebutuhan cabai misalnya di suatu daerah dengan daerah lain. Ini bisa difasilitasi oleh daerah dengan memperhatikan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas. Jadi ini kita jadikan suatu key point baru, ya, di mana kita juga punya keberpihakan terhadap pengarus utamaan gender, ya, di dalamnya termasuk pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas. Yang nggak boleh digunakan adalah untuk mendanai gaji atau tambahan penghasilan
honor dan perjalanan dinas. Kenapa ini nggak boleh? Supaya ini betul-betul bisa dimanfaatkan untuk program-program yang dilakukan oleh daerah. Nah, selain itu kita juga mengatur di dalam PMK ini adalah penggunaan daripada sisa DID tahun 2020, kemudian DID tambahan tahun 2020, karena di tahun 2020 DID-nya ada dua, ada yang core, kemudian ada tambahan, dan DID tahun 2021. Jadi kalau misalnya nanti dalam perhitungan di daerah ada sisa ya yang masih ada, ini Pemda diminta untuk melaporkan rencana penggunaan dan realisasi dari sisa DID tersebut. Ya, karena kan DID pada saat awal dia bikin rencana penggunaan, kita kirim, kemudian mereka menjalankan programnya. Nah, ini kita monitor ya supaya penggunaannya bisa baik. Dan sisa ini bisa digunakan untuk bidang pendidikan, ya termasuk digitalisasi bidang pendidikan, bidang kesehatan, ini termasuk penanganan COVID, ya sarana dan prasarana kesehatan serta digitalisasi pelayanan kesehatan, kemudian penguatan perekonomian daerah, di dalamnya termasuk pemberdayaan mikro, kecil dan menengah, industri kecil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan atau perlindungan sosial. Nah, daerah diminta untuk membuat laporan, ya tentunya ini laporan ini sifatnya detail ya. Rencana penggunaan, rencana realisasi ini biasanya kita untuk mengawasi kinerja daripada daerah ya pada saat daerah menggunakan DID. Dan kalau misalnya Pemda tidak menyampaikan laporan, ya ini biasanya kita akan melakukan sanksi yaitu penundaan salur baik itu DAU maupun DBH. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi buat teman-teman media semuanya ya, dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan silakan langsung aja. Ayo 1, 2 aja ya. Ya udah, silakan Mas Wildan dulu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Bimo. Mungkin ya. Pertanyaannya agak out of topic tapi agak merembet dikit gitu. Di PMK 134 kan tertulis untuk insentif untuk belanja wajib bansosnya Pemda itu kan wajib dilaporkan ke DJPK 15 September gitu. Nanti kan sebenarnya sudah dianggarkan beberapa hari lalu dan dilaporkan tanggal 15 itu. Kalau di catatan DJPK yang sudah masuk berapa Pak dari 500 Pemda itu Pak yang sudah melaporkan ke DJPK? Yang udah masuk ada sekitar 502. Jadi ada 40 Pemda yang belum masuk. Ya, tapi kan ini kan modelnya kalau misalnya dia masuk, ini nanti bisa dibayarkan DAU-nya. Jadi ini bukan batas mati gitu ya. Nah, jadi itu masuk ya kita bayar, masuk kita bayar. Jadi lebih kepada mendorong supaya Pemda comply dengan aturan yang ada di PMK 134. Kok jadi 134 ya? Kita mau 140. Silakan. Namanya Mbak? Selamat siang Pak Prima, saya Nisha dari Merdeka. Pertanyaannya nggak jauh beda sih Pak, soal sama Mas Wildan. Sudah berapa banyak daerah yang merealisasikan pengalokasian APBD buat penanganan inflasi? Terus kan kalau nggak salah itu minimal 2% ya Pak ya dari DTU. Nah cuman beberapa ada yang lebih Pak, seperti kayak Jatim kemarin Pak Pak Wagub itu bilang 2,2%. Terus juga saya tanya ke Pemkab Banyuwangi, bupatinya bilang 5,6%. Jadi sebenarnya 2% itu minimal atau bagaimana? Terus nanti pengalokasiannya juga diarahkan nggak sih Pak sama pemerintah pusat gitu? Terus batas akhir kalau misalnya Pemda itu tidak merealisasikan itu kapan? Dan sanksinya apa nanti? Itu aja. Baik, ini jadi kayak preskonnya 134 nih. Nggak apa-apa. Ya tadi yang jumlahnya udah saya jawab ya, 502 dan 2% itu kan sebetulnya adalah batas bawah. Ya, jadi kalau ada daerah yang mengalokasikan lebih ya itu justru yang diharapkan. Kenapa? Karena sebenarnya di APBD daerah itu ada 2 pos yang bisa digunakan. Satu, ada pos bansos, ya daerah tuh punya pos bansos di APBD-nya, ya. Yang kedua adalah belanja tidak terduga.
Ya, nah ini juga Kemendagri juga telah mengeluarkan surat edaran ya yang tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan kepada daerah agar tidak ada keraguan dalam menjalankan PMK 134, dalam artian penggunaan belanja tak terduganya ini bisa digunakan untuk tadi ya, karena kan sebenarnya di sini adalah bukan hanya untuk perlindungan sosial ya, tapi juga tadi bisa untuk mendukung pergerakan ekonomi ya, dan juga bagaimana untuk supaya inflasi di daerah ini bisa dihandle dengan baik ya. Programnya macam-macam ya, ada daerah-daerah seperti Jawa Timur yang kebetulan saya juga mengikuti ya. Di Jawa Timur itu mereka membuat bantuan-bantuan, dan juga selain bantuan mereka juga membuat kerjasama antar daerah dan juga kerjasama daerah dengan perusahaan ya. Nah ini bagus nih ya, karena untuk inflasi itu kan pangan ini kan juga merupakan suatu hal yang perlu menjadi perhatian ya. Nah, jadi dalam rangka pangan ini ya, supaya matching antara supply dengan demand, ini biasanya daerah melakukan kerjasama antara satu daerah dengan daerah lain. Misalnya daerah Blitar dengan Jakarta ya, untuk penyediaan komoditas tertentu. Ini yang ada di Jawa Timur, dan juga ada antara daerah dengan korporasi. Jadi misalnya off-takernya di daerah tertentu, tapi penghasilnya ada korporasi di daerah. Mungkin itu. Selain Jatim Pak, mungkin yang serupa apa sih Pak? Karena kan di daerah lain semuanya juga mereka menjalankan, cuman modelnya lain-lain. Biasanya yang default itu mereka adalah membuat tadi ya dukungan supaya transportation cost ya ini bisa ditahan supaya tidak di flow through ke masyarakat banyak ya, sehingga menimbulkan beban bagi masyarakat banyak. Macam-macam itu ya. Ada yang ngasih subsidi ke organdanya melalui perhubungan ya, dan memang ini daerah punya kreativitas masing-masing untuk melakukan ini. Baik, ada lagi satu lagi terakhir ya, silakan. Terima kasih Pak, saya Wibi dari Bisnis Indonesia Pak. Pertama Pak, tadi kan udah ada daftar daerah yang ibaratnya jadi championnya gitu ya. Padahal kan ini baru beberapa hari atau pekan ya Pak, sejak pertama Presiden menginstruksikan penanganan inflasi di daerah. Berarti waktunya sangat singkat. Ini apakah emang udah jadi ibaratnya ketetapan pemenangnya daerah-daerah itu, atau penilaiannya masih berlanjut gitu Pak? Karena mungkin kan dari upaya yang dilakukan daerah begitu keluar arahan Presiden, lalu mungkin benar-benar dijalankan setelah ada instruksi dari Mendagri itu kan. Nah, apakah masih ada waktu untuk mereka berusaha gitu atau gimana sebenarnya? Tadi kan udah ada daftarnya. Itu yang pertama. Lalu kedua, ini agak keluar sedikit sih Pak. Soal perhitungan BLT untuk UMKM itu kan jadi salah satu bagian untuk penanganan inflasi. Kalau dari penjelasan yang kami terima, itu ketentuannya sebenarnya seperti bagaimana Pak? Apakah bisa ada alokasi khusus untuk UMKM atau itu gelondongan dari si 2% itu atau gimana? Lalu yang ketiga, di luar topik, nanti Pak izin nanya ya Pak ke Bapak di luar topik yang ya, saya kalau di luar topik ntar aja kalau udah selesai. Iya, tapi kan izin dulu sekarang Pak. Ya. Kemarin udah via WA Pak. Iya. Baik. Terima kasih Pak. Baik, makasih ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan ya, ini kan nanti kita akan bagikan 2 tahap. Yang untuk tahap ini khusus untuk yang inflasi nih ya. Tadi yang ditanyakan kan sekarang kita semuanya ngomong inflasi. Untuk inflasi yang kita lihat adalah inflasi pada bulan Mei dibandingkan dengan inflasi Agustus. Ya, karena kan kita lihat nih udah ada pergerakan-pergerakan di daerah ya. Jadi kita lihat di situ yang deltanya paling besar, nah itu adalah championnya. Ya, di bawah rata-rata nasional tentunya ya. Kalau besar tapi masih ini nasional ya enggak gitu ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua apa tadi, kalau yang BLT kayaknya ini bukan domain saya deh ya. Jadi nanti silakan aja ke Pak Dirjen Anggaran ya. Baik, saya rasa cukup ya teman-teman semuanya
ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa menambah informasi buat teman-teman semua, dan kita bisa mendorong daerah ya untuk terus menjaga inflasi kita, dan juga mendorong daerah untuk tadi cepat belanjanya, kemudian juga TKDN ini juga bisa didorong secara lebih cepat ya, dan tentunya dengan melihat adanya reward ini ya daerah bisa berlomba secara fair ya, dan juga mereka akan mendapatkan reward yang cukup signifikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.